dari Kak Pamungkas. Kak, kalau sudah ada S1 tapi mau diploma bisnis, apa bisa? Dan apakah PPT-nya akan di-share Kak untuk diskusi lebih lanjut? Kalau untuk sudah punya S1 nggak masalah. Banyak banget student, terutama yang student Indonesia. Tahun lalu kita ada beberapa students yang memang udah lulusan S1, tapi memang kita akan harapin teman-teman masih di range usia 18 sampai dengan 25 tahun. Please let me know kalau usianya di atas dari 25 tahun dan memang sudah punya pengalaman kerja, jangan lupa untuk lampirkan CV-nya. So, it is possible. Thank you Pamungkas for your question. Mungkin ada lagi, Wulan? Oke, next question dari Rafli, mahasiswa UMY. Kak, saya fresh grad hukum, mau belok ke hospitality. Apakah bisa untuk friendly beginner atau harus punya background SMK atau kuliah jurusan perhotelan? Oke, nice. Ini juga menarik banget anak anak hukum. Anak hukum ganti hospitality is good ya. Menarik nih kayaknya. Asal jangan tepungnya diajak debat ya. Oke, kalau misalnya untuk apakah kita bisa switching? Yes. Absolutely. Banyak banget student aku yang dari science dia pindah ke hospitality, ada yang sebaliknya ya. Kecuali mungkin kalau misalnya teman-teman yang SMA-nya ngambil social and then kalian pengen beralih ke otomotif. Karena kita lihat kalau memang ada pelajaran math-nya, itu kita masih bisa consider. Tapi kalau misalnya you don't have any math academic atau mungkin math masih oke lah, physics mungkin nanti aku akan coba nego kalau memang benar-benar ada yang mau ya. Kita nanti aku coba akan lihat kira-kira kemampuan si anaknya seperti apa. It is still possible. Oke. Artinya mau cross study, cross function, cross jurusan itu bisa banget gitu ya, dan gak harus SMK. This is not program yang harus anaknya SMK. Anak SMA juga boleh, anak S1 juga boleh gitu. Even kalau misalnya S2 masih rentang usianya masih aman juga boleh. Karena apa? Kebetulan ketika kita program-program ini kan adalah program profesi ya, yang memang kaitannya dengan kita punya passion, yang kaitannya dengan kita dari dulu tuh sebenarnya gue pengen buka kafe nih, dari dulu sebenarnya kita pengen buka restoran atau bekerja di hospitality gitu. It is possible. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Clarissa Naila. Halo Kak Citra dan Kak Ulan, terima kasih atas pemaparan materinya. Saya Naila izin bertanya mengenai program ELICOS yang dapat membantu untuk melancarkan bahasa Inggris kita. Terkait program ELICOS-nya ini, apakah akan berjalan beriringan dengan studi di Australia atau program ELICOS akan berjalan sebelum studi kita dimulai? Thank you Kak. Oke, programnya tuh sebelum ya kalau kalian ngambil program combine. Jadi misalnya kalau IELTS-nya masih kurang nih, jadi IELTS itu memang harus tesnya di Indonesia. Oke, tes di Indonesia udah dapat resultnya, IELTS-nya ternyata nggak sesuai, belum 6.0, maka ngambil programnya lebih dulu. Kan nggak perlu khawatir, kita program tiap bulan. Jadi kalau misalnya ternyata mau berangkatnya bulan Februari nih gitu kan ya, tapi bahasa Inggrisnya masih belum mulai, ya udah langsung aja Februari berangkat ngambil program ELICOS. Nanti setelah ELICOS-nya selesai atau Inggrisnya bisa lanjut ke program vokasi. Tapi kalau misalnya hanya ingin ngambil program ELICOS aja atau program English, boleh selama programnya minimum adalah 10 minggu. Pertanyaan selanjutnya dari Grace Amelia, postgrad visa bisa jadi kerja lagi di Australia berapa tahun lagi Kak? Oke, jadi belum pernah ini ya, belum pernah. Jadi begitu studi dari Aston, terus ngambil prograde visa itu maksimal 18 bulan. Tapi minimum kalian harus ngambil program Aston College kita, ini ada ketentuan visa, itu adalah harus 2 tahun. Oke, nah ketika kalian pengen ngambil program postgraduate visa, informasi visa terbaru, ini saya cerita bukan karena saya ahli visa, saya cerita karena ini ya sama-sama baru baca juga dari update dari Immigration of Australia Government. Oke, nanti juga bisa update lagi dengan teman-teman Educational One. IELTS sekarang harus sudah 6.5 pada saat itu, tapi tentunya pasti udah ada perubahan lah ya dengan 2 tahun tinggal di Australia gitu kan ya. Pasti dari segi skills bahasa Inggrisnya juga bertambah. Oke, ini ada penjelasan, mau penjelasan lebih lanjut lagi nih Kak, tentang belajar bahasa Inggris di Australia selama 3 bulan dari Alia Sekar. Oke, thank you Alia. Jadi untuk program 3 bulan, it's up to you. Apakah memang Alia mau ngambil programnya terpisah?
Jadi emang hanya pengen 3 bulan, aku pengen nyoba nih 3 bulan belajar di Australia, tinggal di Australia, itu possible. Jadi kalau cuma 3 bulan, tentunya bisa menggunakan, well, sebenarnya nggak 3 bulan ya, 10 minggu ya. 10 minggu tuh teman-teman bisa pakai visa turis aja gitu, oke. Tapi kalau misalnya memang mau ngambil program 3 bulan, itu akan change ke visa student. Tentunya agak beda nih, visa turis dengan visa student biayanya juga akan berbeda. Oke, tapi kalau misalnya Alia pengen ngambil program vocational education training, maka 3 bulan dulu belajar untuk bahasa Inggris di Aston College Melbourne, and then continue to program vocational education kita. Gitu. So it's back to kebutuhan dari Alia lagi. Apakah memang hanya to want to improve your English, you can take it our program minimum 10 weeks, atau memang mau di-combine dengan vocational education. Of course, sebelum kalian create visa, ya, itu harus dipastikan dulu mau ngambil yang mana. Bahasa Inggris only atau digabungan, combine. Oke. Ini pertanyaan dari Hamzah Fatih. Untuk lulusan SMA jurusan IPS ingin masuk cyber security, bisa nggak ya Kak? Atau diperlukan fisik gitu Kak ya? Oke, ya ini yang tadi aku cerita ya. Jadi mungkin kalau untuk yang jurusan cyber security memang kalau otomotif ya memang kriterianya math. Kalau untuk cyber security memang harus science nih, mau nggak mau ya. Tapi ini aku agak menarik nih Hamzah gitu. Katanya jadi dari IPS dan cyber security. If Hamzah ternyata bisa membuktikan kalau misalnya atau Hamzah bisa punya background, Kak, tapi aku tuh udah ngambil beberapa udah ngambil berapa kursus gitu kan ya, online course gitu, dan memang ada sertifikatnya, itu masih possible loh untuk bisa apply cyber security. But yes, it's not a guarantee. Karena gini, program practical against itu adalah program yang kaitannya nanti kalian bisa bekerja di industri. Di industri tertentu. Pelajarannya itu benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan industri. Kalau si student itu bisa catch up dengan programnya, it will be good. Oke, apalagi dia punya background sebelumnya, pernah ngambil kursus-kursus sebelumnya, mungkin nanti kita ada consideration. Tapi kalau misalnya benar-benar belajar sosial, belajarnya sejarah, history, geografi, and so on, dan kemudian tiba-tiba langsung lompat dengan pembelajaran math, wah ini agak kesulitan nih. Nanti yang kesulitan juga dari Hamzah. So, apa saran saya? Mungkin akan disesuaikan dengan jurusannya nih. Sambil mungkin ada alternatif yang lebih baik lagi ketika udah diskus sama Miss Wulan mungkin ya Hamzah ya. Oke, ini dari Hamzah lagi Kak Citra. Setelah kelulusan dari program ini, apakah ada penyaluran pekerjaan? Atau mungkin magang kali ya maksudnya Hamzah ya? Oke, magang ya. Jadi sebenarnya kalau magang itu possible aja sih kita bikin ya. Cuman kalau magang itu kalian punya kendala. Biasanya kalau di Australia magang tuh nggak dibayar. Kalaupun dibayar itu sangat kecil. Jadi rata-rata student untuk vocational mereka nggak mau. Karena untuk part time job aja dapat 24 ya sampai dengan 30, bahkan ada yang dapat 35 gitu. So mereka akan prefer ke sana. Tapi memang kita nggak bisa ngebantu untuk dipastikan setelah lulus untuk penyaluran pekerjaan, tetapi kita akan bantu kalau memang kalian ingin memperpanjang visa yang tadi postgraduate study visa. Oke, itu kita akan bantu. Kita punya namanya Career Hub dari Aston College, di mana kita bekerja sama dengan industri di Melbourne. Terus kemudian kita bekerja sama dengan pemerintah juga untuk namanya stage dari Victoria Australian, untuk find out job yang memang possibility sesuai dengan kebutuhan. Karena again, nanti kalau misalnya discuss sama Miss Wulan nih gitu, mungkin Miss Wulan bisa showing ya Miss Wulan ya tentang job opportunity skills ya yang ada di Australia gitu. Nah itu ada listnya tuh dari pemerintahan Australia. Kota-kota mana yang butuh profesi-profesi yang kaitannya dengan tadi kita bahas. Apakah sebagai seorang mekanik, apakah sebagai seorang hospitality, atau sebagai chef, atau sebagai IT dan sebagainya. Itu ada, pemerintahnya mereka punya. Itu menarik ya. Kalau di Indonesia kayaknya udah servernya udah karena kayak kita populasinya banyak banget ya. Terus kemudian again kalau misal kalian nggak mau pakai yang list dari pemerintah, of course in Aston kita juga akan ngebantu. Rata-rata students kita mereka akan lanjut kerja, banyak yang balik ke Indonesia juga gitu. Baliknya itu bukan karena nggak dapet ya gitu ya, tapi karena memang pengen berkarya di Indonesia. Oke,
Oke, pertanyaan selanjutnya, Kak, kalau teknik listrik masuknya kemana ya, Kak Citra? Teknik listrik you can take otomotif program kita atau program IT juga. Yang cyber security atau telecommunication ya, itu bisa banget. Kak Citra, Kak Ulan izin bertanya, apakah di Ashton menyediakan beasiswa dan berapakah potongannya serta apa saja persyaratannya? Terima kasih, Kak. Yes, saat ini kita punya potongan itu sampai dengan 5.000, di mana kalau misalnya teman-teman ngambil program package kita gitu. Jadi package-nya itu dari sertifikat 3, minta untuk yang hospitality ya contohnya ya, dari sertifikat 3 sampai dengan advanced diploma itu ada potongannya. Nanti akan dibagi informasinya oleh Miss Wulan. Memang kalau misalnya untuk biaya sampai dengan 100% itu belum ada gitu kan ya, hanya potongan. Tapi yang kita bisa bantu dari teman-teman ya agak jarang ya bisa ngasih monthly payment nih gitu. Again ya, juga nggak perlu kartu kredit yang limitnya harus besar, enggak. Itu adalah proses dari akad nih dari awal. Oke, if you want to monthly payment, kita bisa bantu. Selama memang visanya udah digaranti, terus kemudian teman-teman juga tetap ngikutin pembelajaran kita, tidak berhenti di tengah-tengah, tidak menyalahgunakan visa yang ada gitu. You can kita bisa offer untuk monthly payment. And everybody juga nggak ada BI checking nggak ada yang bakal ditanya gitu kan backgroundnya seperti apa, enggak. Itu udah memang one of parts dari opsi yang diberikan Ashton College for Indonesian citizen gitu.